Gila, akhirnya ya ada drama yang sangat intens di grup stage Piala Dunia ini, very dramatic. Dan ini gue ngomongin soal pertandingan terakhir dari grup C kemarin. I know, mungkin lo expect-nya Jepang ya yang ngalahin Spanyol, tapi kan kita harus kronologis ya, sesuai urutan. Jadi hari ini kita akan melihat yang grup C lebih dahulu. Poland 0, Argentina 2, Meksiko 2, Saudi Arabia 1. Dan akhirnya setelah Argentina ini secara mengejutkan kalah sama Saudi ya di pertandingan pertama, mereka berhasil lolos dari grup. Dan lolosnya nggak cuma lolos sebagai runner up, tapi sebagai juara grup lagi. Dan musuhnya Australia lagi. Jadi kayak dapet durian runtuh ya Argentina ini. Tapi memang Argentina kemarin lawan Polandia itu mendominasi banget sih mainnya. Nah, dramanya bukan dari match ini, bukan dari point of view Argentina ya. Argentina mah santai-santai aja kemarin, 70% possession, Messi miss penalti aja nggak terus panik. Pokoknya mendominasi itu kalau kata influencer. Nah, drama yang intensnya itu terjadi dari sudut pandang Polandia dan dari Meksiko yang sampai detik terakhir itu masih 50-50 gitu, siapa yang bakal lolos ke 16 besar. Nah, dramanya gimana? Yuk kita bahas di Tiang Jauh edisi Qatar kali ini. Ya, welcome back di Tiang Jauh. Saya Popo Kusen, bukan pandit tapi pencinta sepak bola. Dan Meksiko, kita bahas pertama yang Meksiko ya. Jadi Meksiko itu sebelum main udah tahu mereka mesti ngapain. Mereka mesti menang 3-0 lawan Saudi, atau berharap Argentina mengalahkan Polandia dengan skor yang besar juga. Nah, halftime 0-0. Panik dong, harus menang 3-0 loh. Nah, kemudian babak kedua drama pun dimulai. Menit 47 ngegolin dari corner. 6 menit kemudian, menit 53-an, ngegolin lagi tendangan bebas. Jadi 2-0, sisa waktu setengah jam, 35 menit, sama injury time maybe 5 menit. Jadi 40 menit lah buat nambah 1 gol lagi. Bisa lah ya mestinya. Nggak berapa lama, Lozano ngegolin, tapi ternyata di VAR karena offside. Kemudian Chavez free kick juga di save. Dan di menit-menit inilah mulai beredar kabar di stadionnya Meksiko kalau Argentina ini memimpin 2-0 atas Polandia. Nah, itu artinya kalau Meksiko tetap 2-0, tapi Argentina menang 3-0, ya Meksiko yang lolos. Jadi kalau Meksiko nggak bisa ngegolin yang ketiga, ya Argentina bisa lah ya, apalagi mendominasi gitu. Nah, tapi berhubung waktu itu skornya sama-sama 2-0, maka klasemen grup C di babak kedua kemarin itu tuh di posisi yang cukup rumit. Polandia dan Meksiko poinnya sama, selisih golnya sama, head-to-headnya waktu mereka ketemu 0-0, maka penentunya adalah tiebreaker keempat, yaitu siapa yang lebih dikit dapat kartu kuning. Nah, di menit 50-an itu Polandia ada 4 kartu kuning, Meksiko ada 7, jadi kalau dua-duanya tetap 2-0, maka Polandia yang lolos. Kecuali kalau Polandia kena kartu merah misalnya, atau 4 kartu kuning, nah langsung Meksiko yang lolos. Jadi Meksiko tahu kalau mereka mesti ngegolin 1 lagi, biar nggak perlu lihat siapa yang dapat kartu kuning lebih dikit. Dan 4 menit sebelum selesai, Uriel Antuna ngegolin, tapi lagi-lagi dianulir. Terus Meksiko kena mental, dan akhirnya kebobol di injury time, dan bye-bye Meksiko. Nah, sebaliknya di pertandingan Polandia-Argentina gimana? Nah, di menit 50-an sama nih, skornya udah 2-0 juga. Polandia udah dapat 1 kartu kuning, artinya mereka nggak boleh kena 2 lagi. Kalau mereka kena 2 lagi, sama-sama 7 kartu kuning, dan harus undian, pakai koin gitu, atau pakai undian lot gini untuk menentukan siapa yang lolos. Maka di menit 50-an itu, instruksi spesial dari pelatih Polandia disampaikan ke pemain, oke, jangan melakukan foul yang goblok, jangan ngomong sama wasit, jangan narik baju, pokoknya udahlah, you stay away from trouble. Tapi ya musuhnya Argentina, jadi ya susah ya. Apalagi Argentina 73% possession, jadi lu sekali salah aja, sekali telat tackling aja, bisa kartu kuning, atau malah kartu merah. Dan kejadian di menit 78, Krychowiak Polandia itu narik bajunya McAllister, nggak cukup cuma narik, di-tackle sekalian. Terus waktu ditiup foul sama wasit, dia protes ke wasit, bilang kalau dia dapat bola. Pelatihnya Poland panik banget, tutupan mulut gini kan. Akhirnya kartu kuning si Krychowiak ini, dan 5 menit kemudian si Krychowiak ini langsung diganti sama pemain lain yang belum pernah kena kartu kuning karena takut kalau kena kartu merah ya. Ya Indian sebenarnya nggak ngefek kartu kuningnya karena memang Meksiko kebobol 1 gol sama Saudi. Jadi Polandia pun berhasil lolos grup
yang pertama kali sejak tahun 1986 dan Meksiko juga pertama kali tidak lolos grup sejak 32 tahun yang lalu atau tahun 1990. Tata Martino pun dipecat dan pelatih Polandia nggak dipecat tapi ditelepon langsung sama Perdana Menteri Polandia buat diselamatin karena berhasil lolos grup. Nah sekarang kita bahas yang tadi malam ya. Ini hari apa sih? Oke, ini Jumat 2 Desember kita akan ngebahas yang pertandingan tadi malam yaitu Jepang lawan Spanyol dan Jerman lawan Costa Rica. Dan ini di luar dugaan, gila Jepang jago banget sih. Dan buat yang nanya ini VAR apa enggak, gue yakin ini udah pakai teknologi dilihat VAR ya. Lihat nih fotonya kayak gini. Nah jadi ini terus di crossing, kemudian jadi gol keduanya Jepang. Nah jadi banyak yang protes, ini orang udah kelihatan garis hijaunya, udah kelihatan di antara garis dan bola ada hijau-hijaunya rumput, masa ini di VAR dan ternyata bola nggak keluar. Nah karena yang dihitung adalah bolanya kan melengkung gini ya, jadi yang bawah itu udah lewat garis, tapi yang atas ini itu belum lewat garis. Dan itu kelihatan di VAR, gue yakin ada teknologi ini. Tapi sebenarnya kontroversi ini bisa dihindari kalau di TV atau di layar itu ditunjukin replaynya atau diambil dari sudut atas gitu dan kelihatan kalau bolanya belum keluar. Kayak kalau goal line teknologi itu loh kan kelihatan diliatin dari atas gitu kan. Jadi itu yang menurut gue menimbulkan kecurigaan orang-orang ini adalah settingan, permainan FIFA, nggak pengen Jerman lolos karena Jerman ban kaptennya yang One Love itu. Pokoknya jadi banyak teori-teori yang keluar karena harusnya cuman tinggal ditunjukin angle itu aja dan udah beres. Orang offside aja cuman lewat jadi kuku gini diliatin kan garisnya nih loh yang lewat ini. Masa ini nggak bisa gitu loh, yang disayangkan. Terlepas dari itu, Jepang ngalahin Spanyol ini mirip banget dengan Jepang ngalahin Jerman. Jadi ketinggalan dulu 1-0 dan melakukan comeback, menang 2-1, ganti formasi, ganti pemain di babak kedua. Yang dimasukkan juga sama si Kaoru Mitoma sama si Ritsu Doan dan berperan penting dua-duanya. Ritsu Doan ngegolin yang pertama, si Mitoma itu yang tadi ini yang crossing ini yang bolanya mau keluar itu. Jadi keren sih, ganti formasi juga. Pelatihnya Jepang ini kepala dingin dan dia juga bilang kalau ya kenapa kita harus kaget. Saya tidak kaget karena kita datang prepare dan kita juga percaya kita bisa. Dan Jepang ini memang beda dengan Jepang-Jepang yang sebelumnya men. Karena dari 26 pemain Jepang ini 19 main di Liga Eropa, 8 main di Bundesliga, dan dari 7 pemain yang main di Liga Jepang itu yang 2 ini kayak Nagatomo sama si Sakai itu dua-duanya pernah main di Eropa 5 tahun ke atas. Nagatomo 11 tahun dan si Sakai ini pernah di Bundesliga juga gitu selama beberapa tahun. Jadi emang udah beda mentalitasnya. Waktu mereka kebobol aja belum nggak panik, tahu harus gimana. Katanya waktu halftime dijelasin sama pelatih Jepang nih ya, oke lu ganti formasi gini, taktiknya pakai wingback gini. Katanya tenang, kalem gitu di ruang gantinya. Mereka kayak oke, we know what we gotta do. Beda kayak 4 tahun lalu waktu unggul 2-0 sama Belgia terus kalah 3-2. Nah ini kelihatan lebih dewasa mentalnya karena udah banyak main di Liga Eropa itu sih gue bilang. Jadi udah kebiasaan sama pressure gitu kan. So kita tunggu aja nanti. Hadiahnya Jepang lolos sebagai juara grup adalah melawan Kroasia, dan si Spanyol lolos sebagai runner up grup melawan Maroko. Yang kalau di atas kertas sebenarnya lebih mending jadi runner up ketemu Maroko ya daripada ini. Tapi Maroko juga di Piala Dunia kali ini mainnya keren men, fearless gitu, nggak pakai takut. So ya udah, Jerman lagi-lagi nggak lolos dari grup setelah 4 tahun lalu juga nggak lolos. 4 tahun lalu lolos sama kalah sama Korea, tahun ini kalah sama Jepang. Jadi gue nggak tahu deh si Hansi Flick ini bakal dipecat atau dipertahankan. Feeling gue tapi dipertahankan, soalnya Jerman mainnya sebenarnya oke sih. So itu dia buat Tiang Jauh kali ini, sedikit preview ya sebelum ada Tiang Jauh lagi bulan depan. Ya kok bulan depan? Minggu depan maksud gue. Preview babak 16 besar adalah Belanda, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Jepang, Kroasia. Nah ini ada di sinilah. Lihat di gambar itu ya. Inggris, Senegal, Perancis, Polandia, Maroko, Spanyol. Dan seru sih. Seru-seru sih ini. Perempat finalnya nanti bakalan lebih seru lagi. Tapi gue berharap sih Jepang bisa ngalahin Kroasia ya. Karena gue dari dulu pengen ada wakil Asia itu
masuk terus, lolos terus lah minimal semifinal. Terakhir kali wakil Asia semifinal kayaknya Korea 2002 itu ya. Nah gue pengen yang sekarang ini Jepang bisa lah. Gitu aja Tiang Jauh kali ini. Jangan lupa subscribe Popo on the Radio kalau belum ya, biar nggak ketinggalan episode terbarunya Tiang Jauh. Ada juga episode Off the Record yang selama Piala Dunia libur dulu. Gue Tiang Jauh 2 kali karena banyak banget yang pengen diomongin dari Piala Dunia. Dan apalagi ya, oh iya ada Popo on the Radio juga tentu aja, siaran radio gue yang tayang tiap hari, weekdays, Senin sampai Jumat. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan kalau mau nonton begadang. Sekarang pertandingannya tinggal malam-malam semua. And thank you for watching and I'll see you when I see ya.